عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan untuk mengingat daripada sedikit sejarah kehidupan dan sebagian daripada mukjizat yang dahsyat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membuat Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, melakukan perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Linuriyahu min ayatina, agar kami, kata Allah, memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. Nah, maka dari sini, dari satu ayat ini insya Allah kita akan belajar, apalagi sama-sama belajar ya. Kita semua di sini sama-sama belajar. Yang menyampaikan ilmu namanya murid, yang mendengarkan ilmu namanya juga murid. Gurunya dari kitab, dari buku. Ilmunya yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun berada di tempat yang sama, di atas tanah yang sama,
di bawah langit yang sama, di waktu yang sama, dengan ilmu yang sama, namun pendapatan dan pemahamannya beda-beda. Kehendak Allah Ta'ala yang membagi. Ini pahamnya lebih banyak, ini lebih sedikit. Nah, maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita yang diberikan tema oleh panitia mengingat peristiwa Isra Mi'raj, kesempatan yang baik untuk apa? Mempererat apa itu tadi? Menebarkan cinta dan damai antar umat beragama. Awal perjalanan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di hadrat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan perintah sholat untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi yang namanya sholat ini dari awal perintahnya saja sudah istimewa, berbeda dengan yang lain. Kalau perintah yang lain puasa, zakat, haji, semua perintah dan semua larangan itu melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad ketika berada di bumi, di Mekah dan Madinah. Tapi berbeda dengan sholat, berbeda dengan perintah sholat langsung tanpa perantara malaikat Jibril, dan itu menembus 7 lapis langit. Awalnya undangan itu datang, Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Nah, jadi ulun yakin panitianya ini kayaknya memang paham Isra Mi'raj. Makanya ulun tidak disuruh datang sendiri ke sini, dijemput, disiapkan mobil. Masya Allah, ulun tidak bisa bayangkan kalau ulun pergi sendiri sampai mana ulun saat ini. Untungnya dijemput. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menghormati tamu yang sangat kita hormati dan berada di tempat yang jauh, bukan hanya diundang, tapi siapkan kendaraannya, siapkan yang menjemputnya. Allah bisa saja langsung mendatangkan Nabi Muhammad. Mudah. Allah Maha Kuasa, Zat Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Qudrah, dengan kudratnya Allah apa saja mampu. Tapi di situ untuk Nabi Muhammad dan umatnya supaya belajar. Ada tamu mulia, ada tamu yang hebat, yang dahsyat, siapkan kendaraannya, siapkan yang jemputnya. Jibril datang. Nabi Muhammad berada di Mekah, di sekitaran Masjidil Haram, di rumah sepupu beliau, Ummu Hani. Malaikat Jibril datang, ingin membawa tamu mulia ini atas undangan Allah Subhanahu wa taala bertemu hadrat Allah Azza wa Jalla. Singkatnya apa? Sebelum berangkat tidak langsung berangkat, tapi apa? Nabi dibawa dekat dengan sumur Zamzam, dekat Ka'bah, di Baitullah, di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan di sana oleh malaikat Jibril? Dada Nabi dibelah. Dada Nabi dibelah. Jangan bayangkan seperti apa. Ini malaikat yang membelahnya. Dan pisaunya pun jangan samakan dengan pisau kita. Amun yang digunakan pisau kita, apalagi pisau untuk sembelih binatang, nggak bisa dijahit lagi. Tapi ini karena pisau dari surga, membelah dada Nabi Muhammad, diambil apa? Diambil hatinya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad yang suci, yang bersih, disucikan, dibersihkan lagi dengan air Zam-Zam. Ini kata para ulama sebuah hikmah, sebuah pelajaran. Ingin bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sholat itu asal dari bahasa Arab, artinya silah, nyambung, supaya komunikasi antara hamba dan sang pencipta itu ada. Di akhir ayat itu disebutkan apa? Allah itu innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar.
Ustaz, saya juga bisa mendengar, Ustaz. Betul, kita bisa mendengar. Tapi pendengaran kita apa? Terbatas. Pendengaran kita terbatas. Suara di belakang sana tidak terdengar. Tapi Ustaz, telinga saya dengar ada suara acil-acil dari sana. Wah, terdengar. Tetapi tidak jelas, hanya terdengar. Kalau Allah Subhanahu wa taala, semua suara di mana saja didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman yakin Allah Maha mendengar, maka lisannya pasti terjaga. Lisannya tidak akan menyakiti orang lain. Lisannya tidak akan berbuat dosa. Lisannya tidak akan mengatakan hal yang sia-sia. Lisannya pasti digunakan untuk hal yang berguna dan mendatangkan pahala. Nih, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa itu Maha mendengar, lisan kita ini pasti terjaga. Kita ini kalau yakin, lisan kita, masya Allah, kalau di depan bos bagus kata-katanya, di belakang nggak tahu, wallahu a'lam. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu pasti dikabulkan. Cuman sesuai Allah taala. Kita yang berdoa, Allah yang menentukan. Kita yang berdoa, Allah yang ngatur. Jangan kita berdoa, kita yang ngatur. Yang namanya doa pasti dikabulkan. Kata para ulama terbagi 3. Ada orang berdoa langsung dikabulkan sesuai permintaannya. Ada orang berdoa tetapi tidak langsung dikabulkan, diganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa tidak dikabulkan, tapi nanti diganti untuk kebahagiaannya di negeri akhirat. Kalau doa semua keinginan itu langsung dikabulkan sesuai kehendak orang yang berdoa, itu tidak akan jadi kebaikan. Justru bentuk kasih sayangnya Allah yang kita minta Allah beri dengan yang lebih baik menurut Allah. Kasih sayang Allah sama seperti kita orang tua. Kita orang tua nih, kalau anak kita minta, misalkan kita punya anak kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nonton TV dengan kawannya. Nonton film ninja misalkan. Pakai pedang kan, katana, pedang samurai. Lalu kata anak kita dengan kawannya, yuk kita minta belikan dengan ayah kita pedang. Lalu datang anak kita, bah, ayah, papa, apalagi dedi, papi, tolong belikan pedang. Ulun dan kawan ulun mau main pedang-pedangan yang asli. Kira-kira pian sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abah, sebagai dedi, sebagai papi, pian belikan atau tidak? Tidak. Berarti enggak sayang. Justru karena sayang tidak kita belikan dan kita ganti dengan pedang-pedangan. Itu bentuk kasih sayang. Nabi Muhammad SAW dibelah dada beliau, dibersihkan hati beliau. Nah, ini yang penting. Ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, hidup berbeda agama, cinta, damai, pasti sudah. Tidak pernah menganggap orang itu rendah. Orang ingin menghadap Allah pertama kali itu diberikan contoh Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Hati dulu dibersihkan. Kalau mau menghadap Allah hanya bermodalkan sholat yang banyak,
bermodalkan puasa tiap hari, bermodalkan sedekah ratusan juta, bermodalkan merasa banyak ibadah, tapi hatinya kotor. Memandang orang, wah, muka-muka neraka nih. Meremehkan orang lain. Tidak sama dengan saya, penghuni surga, surga yang paling tinggi. Yang lainnya tuh gak ke masjid, gak sholat. Coba lihat saya, sholat terus terjaga. Hati-hati nih. Orang kalau sudah hatinya bersih, semua dipandangnya dengan pandangan kasih sayang. Sama agamanya, beda agamanya, perhatikan kepada diri kita masing-masing. Kalau ada orang di depan kita, tiba-tiba dia bilang saya non muslim, bagaimana kondisi hati kita? Amun masih menganggap rendah orang lain, nah itu belum bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Atau sudah sesama Islam, saya bukan NU. Nah orang NU melihatnya gimana? Atau yang bukan NU, saya NU. Bagaimana memandangnya? Masih ada pandangan meremehkan atau tidak? Dibersihkan hati. Penyakit hati itu sombong, takabur, ujub, itu masih satu keluarga. Masih terikat. Satu paket itu. Sombong itu satu paket dengan ujub, merasa bangga diri. Satu paket dengan ria, beribadah karena dilihat orang. Kita koreksi diri kita masing-masing. Sholat kita ketika dengan orang banyak, dengan ketika sendirian, bagaimana perbandingannya? Bacaan Al-Quran kita ketika dilihat orang, dengan ketika kita sendirian, bagaimana perbandingannya? Sama atau jauh? Sholatnya pas ada orang, baca Qurannya pas ada orang, pegang tasbih, baca sholawat, ketika sendirian dan ketika bersama orang lain, bagaimana perbandingannya, sama atau tidak? Nah ini dikoreksi sama-sama, termasuk ulun pribadi. Bagaimana sholat dan lain sebagainya. Jadi dari awal sebelum Nabi berangkat ini, kondisi hati dulu dibersihkan. Kalau hati ini sudah bersih, memandang orang itu nggak pernah memandang remeh dan rendah. Sehingga apa? Dirinya menjadi orang yang selalu husnuzon. Kata guru-guru kita, para ulama kita, orang yang husnuzon, orang yang selalu berprasangka baik, itu meninggalnya mudah untuk husnul khotimah. Kenapa? Prasangka baik dengan orang lain, tidak pernah melihat buruk dengan orang. Sebaliknya, orang yang suudzon, orang yang prasangka buruk dengan orang lain, ini besar kemungkinan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersihkan hati kita daripada hal-hal yang mendatangkan penyakit di dalam hati. Dosa banyak, tapi kita tahu tidak apa dosa yang pertama ada ketika terciptanya manusia. Tercipta Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Dosa pertama yang ada itu bukan dosa zina, bukan dosa minum minuman keras, bukan dosa membunuh, tapi dosa yang pertama yang ada di muka bumi adalah dosa sombong. Dosanya iblis. Iblis itu sombong, ujub, merasa dirinya lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan, wahai Allah, Adam engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah, aku dari api. Api
lebih hebat daripada tanah. Iblis sombong dengan ilmunya, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena iblis ini gurunya malaikat. Ribuan tahun ngajar malaikat. Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam karena apa? Merasa punya ilmu. Jadi orang yang paling mudah untuk sombong itu pertama sebab ilmu. Orang berilmu. Kalau sekedar punya ilmu, hatinya nggak bersih, mudah sombong. Iblis, wahai Allah, Adam kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Api lebih baik dari tanah. Itu menurut iblis. Padahal kita ini manusia dari Nabi Adam tercipta dari tanah. Jadi kalau misalkan kita ini direndahkan, dihina orang, diinjak-injak orang, ya wajar. Kita tercipta dari tanah. Tanah tempatnya di bawah dan diinjak-injak oleh orang. Tapi perlu diingat, tanah itu bermanfaat. Yang kita makan, yang kita minum dari tanah. Bangunan bisa terbuat, semuanya tumbuh dari tanah. Apa yang kita lihat ini, Masya Allah, semuanya tanah yang bermanfaat. Jadi kita jadi manusia harus manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat. Kalau kita ini hanya jadi masalah aja, membuat rusuh aja, sedikit-sedikit kelahi berantem dengan orang, mungkin itu tercipta dari tanah sengketa. Tapi jadi tanah yang bermanfaat. Nah, kita hidup ini Masya Allah, Allah ciptakan berbeda-beda. Coba bayangkan kalau wajah kita ini sama semua. Yang laki-laki, perempuan, wajahnya sama. Bedanya yang berkupiah dengan berjilbab. Yang berkupiah itu kalau dilepas kupiahnya, pasangkan jilbab, wajahnya sama. Gimana jadinya tuh kalau semua wajah sama? Justru karena berbeda-beda ini indah. Nih hiasan nih, lampunya merah, kuning, warna-warni, indah jadinya, nyaman dilihat. Taman kalau diisi bunga-bunga yang bermacam-macam, indah dilihat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah qudwah, contoh yang paling baik bagaimana mencontohkan berbeda dalam pandangan akidah. Terakhir, sebuah kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dengan para sahabat beliau, menyebarkan ajaran agama Islam di padang pasir. Ketika Nabi melakukan perjalanan di padang pasir itu, para sahabat kehausan, sedangkan air sudah habis. Maka Nabi menyuruh sahabat beliau, Sayyidina Ali dan satu orang lagi, dua orang, disuruh Nabi cari sumber mata air yang terdekat. Nabi dan para sahabat menunggu di gurun pasir. Akhirnya Sayyidina Ali dan orang sahabat Nabi satunya yang ditunjuk Nabi berangkat berdua mencari sumber mata air yang terdekat. Dicari-cari ke sana kemari, tidak ketemu. Lalu ketemu dengan seorang perempuan yang membawa air, bejana berisi air. Nah, mungkin ibarat kita tahu kayak bawa ember atau apa tuh. Ini bejana dari kulit binatang yang berisi air. Sayyidina Ali pun bertanya kepada wanita tersebut, di manakah sumber mata air yang terdekat? Maka wanita ini mengatakan, sumber mata air yang terdekat harus ditempuh 1 hari 1 malam perjalanan dengan kuda yang paling cepat. Itu artinya sangat jauh. Kata wanita itu, sumber mata air yang paling dekat sangat jauh. Jangan engkau ke sana, jangan engkau cari. Kenapa? Takutnya mati duluan, belum dapat. Beda dengan kita kan, jalanan sudah terbentuk. Padang pasir, gurun pasir, bebatuan, tidak ada jalan-jalan setapak. Maka
Sayyidina Ali akhirnya berpikir, sudah begini saja, daripada kami mencari dan belum tentu dapat, lebih baik kami bawa wanita ini ke hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan dan mencari tahu di mana tempatnya. Akhirnya perempuan ini dibawa dan dijaga di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, sumber mata air yang terdekat jauh. Wanita ini ngambil air dan dia mengatakan tempatnya sangat jauh. Lalu apa kata Nabi kepada wanita tersebut? Kalau boleh aku pinjam becana itu. Tempat air itu kalau boleh aku pinjam. Maka wanita ini pun meminjamkan kepada baginda Nabi Muhammad, menyerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu terjadi mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, disaksikan oleh para sahabat. Mukjizatnya apa? Bejana itu diletakkan, kemudian Nabi Muhammad menjulurkan tangan beliau yang mulia, lalu mengucur air dengan derasnya di antara jari jemari baginda Nabi yang suci. Ini bejana Nabi mengulurkan tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengucur air dengan derasnya dari jari jemari Nabi Muhammad. Kata para ulama, wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil mujtaba. Sebaik-baik air yang muncul adalah air yang mengucur dari jari jemari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka air ini jatuh ke bejana air, tempat air wanita tersebut. Kemudian Nabi menyuruh kepada para sahabatnya yang memerlukan air agar segera mengambil air. Para sahabat pun yang haus minum dengan air tersebut. Minumlah yang minum, berwudu yang berwudu, bahkan mandi yang mandi dari air tersebut. Airnya tidak berkurang, tapi malah makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Mukjizat Nabi Muhammad. Air yang kata para ulama lebih baik daripada air Zam-Zam, bahkan air yang lebih baik daripada telaga Kausar di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ini air yang langsung keluar dari manusia yang paling mulia. Setelah selesai minum, kemudian dan lain sebagainya, mandi dan lain sebagainya, maka sudah selesai, Nabi juga minum dan sebagainya. Air ini diserahkan kembali oleh Nabi Muhammad kepada wanita tersebut, dan Nabi Muhammad mengatakan yang maknanya, aku tidak meminta airmu, aku mengambil anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Nabi mengambil selendangnya, membukakan selendangnya, kemudian Nabi katakan, berikan hadiah untuk wanita tersebut. Maka sahabat yang punya sebiji kurma memberi sebiji kurma. Wah, sahabat yang punya 2 biji kurma memberikan 2 biji kurma. Yang punya gandum memberikan gandum. Apa saja yang mereka punya, mereka berikan, diletakkan di atas selendang Nabi Muhammad. Sudah selesai, dibungkus oleh Nabi Muhammad, diserahkan oleh Nabi Muhammad, ini airmu dan ini hadiah dari kami. Maka wanita ini pun pulang membawa banyak hadiah dan membawa air yang berkah yang lebih banyak daripada ia ambil sebelumnya. Padahal wanita ini bukan orang Islam, bukan muslimah, bukan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan kepada para sahabat, balaslah kebaikan dengan kebaikan, walaupun dia bukan orang Islam. Akhlak Nabi Muhammad. Karena dari wanita ini sebab dia bisa hidup. Dari wanita ini sebab para sahabat melanjutkan hidup, bisa menikmati nikmatnya Allah, bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya, lebih segar daripada sebelumnya. Dan Nabi tidak cukup sampai di situ. Nabi berpesan kepada para sahabat, ingat, jangan ganggu wanita itu dan kaumnya. Sehingga
wanita ini pulang ke kampungnya, pulang ke desanya, orang-orang desanya bertanya-tanya, dari mana kok lama dan bahkan dapat lebih banyak. Maka diceritakan oleh wanita tersebut, ketika Nabi dan para sahabat menyebarkan dakwah kemana-mana, desa kampung itu tidak disentuh oleh Nabi dan para sahabat, dibiarkan oleh Nabi dan para sahabat, karena Nabi sudah berpesan jangan ganggu wanita itu dan kaumnya. Tapi justru karena akhlak Nabi seperti itu, wanita ini melihat kampung-kampung yang lain pada berubah masuk Islam, kenapa kami belum, kenapa kami tidak disentuh. Dan dia tahu sebabnya, oh ternyata karena laki-laki yang ditemuinya, Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabat untuk jangan mengganggu dia dan kaumnya. Akhirnya wanita ini menceritakan kepada kaumnya tersebut untuk apa? Bahwasanya kita dihormati betul dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maukah kalian semua masuk Islam? Singkatnya, satu kampung sebab akhlak Nabi semuanya masuk Islam. Sehingga yang paling penting yang kita contoh dari Nabi Muhammad itu kehidupan yang beragam. Nabi pun hidupnya beragam, hidup dengan orang-orang Yahudi, hidup dengan orang-orang Nasrani, dan Nabi memberikan contoh yang mulia. Balas kebaikan dengan kebaikan. Tahadau tahabu. Nabi bersabda, Nabi berpesan, berikan hadiah, pasti kalian saling menyayangi, saling mengasihi. Tapi niatnya ikhlas. Memberikan hadiah pasti akan saling menyayangi. Kalau hadiahnya modus, hati-hati nih. Apalagi untuk perempuan. Nah, untuk perempuan hati-hati kalau ada laki-laki memberi kado, hati-hati. Ulun sebagai laki-laki membongkar aja. Kalau ada perempuan lalu diberi kado oleh laki-laki yang tidak jelas, itu modus. Apalagi ditambah dengan puji-pujian, engkaulah wanita yang paling cantik di PT Tas 1 ini. Engkau adalah bidadari surga yang jatuh ke tanah pas di aspal. Hati-hati. Tapi ini hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita saling hormat menghormati, sayang menyayangi terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarnya kita, bubarnya kita dari tempat ini tidak lagi membawa dosa. Sudah pulang dalam kondisi hati yang bersih dan menjadi perilaku yang lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya man yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.